Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Ija, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Iksan Gorontalo Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Data Mining, menentukan kelompok prioritas penerima bantuan jambanisasi dengan clustering Kemens. Studi kasus di Desa Titidu, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Keberadaan warga kurang mampu di desa selalu menjadi salah satu objek permasalahan bagi pemerintah. Masalah ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk dilakukan tindak lanjut dalam mengatasi kemiskinan. Banyak warga miskin menggunakan MCK umum untuk buang air besar yang tidak memadai untuk warga, sehingga ada yang membuang air besar di tempat umum yang menimbulkan pengaruh kesehatan di lingkungan masyarakat. Perlu adanya bantuan jamban di setiap daerah yang menjadi tugas utama bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Diharapkan melalui program ini dapat mengatasi permasalahan yang dialami warga yang tidak mampu. Begitu banyak bantuan bagi masyarakat miskin, baik dana yang bersumber dari daerah atau anggaran belanja pemerintah daerah (APBD), juga dapat bantuan bagi masyarakat miskin yang bersumber anggarannya berasal dari pemerintah pusat. Khusus di Kabupaten Gorontalo Utara, anggaran pengentasan kemiskinan, pemerintah pusat telah menempatkan dana desa sebesar 800 juta rupiah pada setiap desa. Dengan anggaran ini, Desa Titidu mendapatkan kesempatan untuk mengelola dana desa tersebut, salah satunya dalam bentuk bantuan jamban untuk warga kurang mampu. Saat ini, proses penentuan penerimaan bantuan jamban di Desa Titidu masih dilakukan secara manual yang memungkinkan terjadi kerumitan dalam pengolahan data, yaitu menentukan masyarakat miskin yang menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan di tengah banyaknya data penduduk miskin di Desa Titidu. Kerumitan tersebut muncul karena banyaknya jumlah penduduk, maka dari itu harus dipertimbangkan dengan beberapa kriteria, diantaranya jumlah tanggungan, jumlah individu dalam sebuah keluarga, kepala rumah tangga, kondisi rumah, jumlah penghasilan, dan status pemilik. Nilai dari setiap kriteria tersebut menjadi patokan untuk menyeleksi penduduk yang menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan. Dengan mengamati persoalan di atas, data mining dengan metode cluster sangat tepat digunakan untuk menghasilkan kelompok prioritas di antara ratusan penduduk miskin di Desa Titidu. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian guna memberi solusi terhadap masalah yang terjadi dengan mengangkat judul Penerapan Data Mining, menentukan kelompok prioritas penerima bantuan jambanisasi dengan clustering Kemens pada Desa Titidu, Kecamatan Kuandang. Kemudian 1.2 Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. Poin pertama, proses penentuan penerima bantuan jamban masih dilakukan secara manual, sehingga menyulitkan dalam menentukan warga yang menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan. Poin kedua, pada penentuan penerima bantuan jamban memerlukan data mining dengan metode cluster. Kemudian 1.3 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu bagaimana penerapan data mining,
menentukan kelompok prioritas penerima bantuan jamanisasi dengan clustering Kemens. Kemudian 1.4 tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Menganalisa data-data penduduk di Desa Titidu dengan metode clustering Kemens sehingga dapat menentukan penduduk yang mendapatkan bantuan periode berikutnya. Yang kedua, mendapatkan akurasi yang baik dari nilai dan kriteria penduduk. Kemudian 1.5 manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah 1. Dapat mengetahui penerima bantuan jamban di Desa Titidu. 2. Dapat menggunakan hasil analisis untuk menentukan strategi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penerima bantuan untuk periode selanjutnya. 3. Penulis dapat menambahkan ilmu dan wawasan baru mengenai analisis penerima bantuan. 4. Dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian berikutnya. Demikian penjelasan proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.